perkenalkan, nama saya Siti Syariah dengan NIM 2012357. Jadi di sini saya akan menjelaskan hambatan profesionalitas guru di sekolah pada era globalisasi. Jadi saya mengambil judul fasilitas yang kurang memadai. Dengan fasilitas yang kurang memadai akan menghambat guru untuk mengajar secara efektif. Saya ambil contoh seperti proyektor kelas yang rusak ataupun usang. Dengan proyektor yang rusak atau usang akan menghambat guru dalam menggunakan proyektor untuk pengajaran. Yang kedua yaitu kurangnya fasilitas proyektor di kelas dapat menghambat guru untuk menggunakan multimedia pada pengajaran teknologi informasi. Nah, solusinya yaitu adalah perbaikan dan pengadaan, yaitu perbaikan dengan proyektor yang sudah tidak layak pakai dan juga pengadaan di sekolah atau kelas supaya proses pembelajaran menjadi lebih efektif. Perkenalkan, nama saya Jelly Pardila dengan NIM 2012360. Di sini saya akan membahas mengenai kebijakan kepala sekolah dan guru dalam mengatasi minimnya jaringan internet di sekolah. Baik, yang pertama, jikalau saya menjadi kepala sekolah, maka kebijakan yang saya ambil yaitu saya memfasilitasi pelatihan dan peningkatan potensi guru dalam penggunaan teknologi sederhana dan media pembelajaran yang sederhana. Dan semoga dengan itu guru dapat memberikan pembelajaran yang efektif dengan menggunakan media-media sederhana hingga meningkatkan potensi belajar siswa meski keterbatasan jaringan internet. Lalu kemudian jika saya menjadi guru, mungkin yang saya lakukan yaitu sibuk mencari strategi pengajaran dengan media sederhana. Seperti saya bisa membuat video pelajaran sendiri, kemudian saya tontonkan kepada siswa, atau saya juga bisa menggunakan media pembelajaran yang sederhana seperti karton, gambar, ataupun penggunaan pembelajaran interaktif yang dapat meningkatkan potensi dan motivasi siswa dalam belajar meski dalam keterbatasan internet. Baik, perkenalkan, nama saya Putri Adrianingrum dengan NIM 2012355. Baik, di sini saya akan menjelaskan hambatan yang selanjutnya yaitu kurangnya pemahaman siswa dalam penggunaan teknologi seperti dalam pengaplikasian komputer atau platform digital lainnya. Nah, hambatan ini memang menjadi masalah yang sering ditemui di sekolah. Banyak siswa yang belum bisa menggunakan teknologi karena di rumah tidak ada fasilitas atau memang belum pernah diajari atau dibimbing langsung dalam penggunaan teknologi. Akibatnya ketika belajar di sekolah menggunakan komputer atau aplikasi digital lainnya seperti Google Classroom, mereka merasa sulit atau mungkin merasa bingung dalam penggunaan teknologi dalam pembelajaran tersebut. Mengatasi hambatan ini, kepala sekolah dan guru harus punya strategi yang jelas dan bisa bekerja sama satu sama lain. Nah, jadi strategi kepala sekolah dan mengatasi hambatan ini, kepala sekolah bisa membantu menyediakan fasilitas yang memadai seperti laboratorium komputer, terus akses internet di sekolah, dan juga bisa mengadakan pelatihan khusus untuk siswa dan guru supaya lebih bisa memahami cara mengaplikasikan teknologi dan platform digital. Sementara itu, strategi guru juga sangat penting. Guru bisa memulai dengan memperkenalkan komputer atau platform digital dari hal-hal yang mendasar terlebih dahulu, seperti cara menyalakan komputer atau juga bisa cara membuka aplikasi atau login ke dalam aplikasi. Setelah itu, guru juga bisa memberikan tugas-tugas sederhana lewat platform tersebut. Nah, agar siswa itu bisa terbiasa. Nah, jadi guru juga harus bisa sabar dan selalu memberi bimbingan jika ada siswa yang belum paham mengenai cara pengaplikasian komputer atau cara penggunaan platform digital. Itu guru juga bisa membentuk kerja kelompok di mana siswa yang paham mengenai cara mengaplikasikan teknologi itu bisa membantu siswa yang belum paham cara menggunakan
strategi kepala sekolah dalam mengatasi hambatan kurangnya dukungan atau pengertian dari aparat. Nah, yang pertama pastinya itu membangun komunikasi yang efektif. Artinya mengadakan pertemuan rutin untuk menyampaikan visi misi dan program sekolah secara terbuka. Yang kedua itu meningkatkan pemahaman melalui sosialisasi, yang artinya menyelenggarakan workshop atau pelatihan mengenai pentingnya peran masing-masing aparat dalam mencapai tujuan sekolah. Yang ketiga itu ada memberikan keteladanan, yang artinya dimana menjadi contoh dalam kedisiplinan, tanggung jawab atau etos kerja. Kepala sekolah harus menunjukkan sikap terbuka, adil, profesional dalam bekerja sama. Yang keempat itu pastinya ada melibatkan semua pihak dalam pengambilan keputusan. Membangun budaya kolegial atau keputusan penting dibuat bersama, bukan secara sepihak. Membentuk tim atau panitia kerja yang inklusif. Yang kelima itu adalah membangun hubungan yang akrab dan positif, yang dimana itu menjalin hubungan personal yang baik dengan guru dan staf melalui pendekatan emosional dan humanis. Dan ada juga mengelola konflik secara bijak, memberikan motivasi dan penguatan, evaluasi dan refleksi berkala. Nah, dalam artian melakukan evaluasi rutin terhadap implementasi program dan peran aparat sekolah, mengajak mereka merefleksikan tantangan dan mencari solusi bersama. Baiklah, sekian dari pemaparan penjelasan saya. Lebih dan kurangnya saya lanjutkan kepada teman saya. Baiklah, perkenalkan nama saya Esa Fadil Lutfi dengan NIM 2012-335. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang strategi guru dalam mengatasi hambatan kurangnya dukungan dari aparat sekolah. Nah, yang pertama yaitu guru membangun komunikasi yang efektif dan terbuka, seperti melakukan dialog rutin, mengadakan diskusi formal atau informal dengan kepala sekolah dan staf untuk menyampaikan kebutuhan dan tantangan. Nah, yang kedua yaitu menunjukkan komitmen dan hasil nyata, seperti inisiatif mandiri, yaitu melakukan inovasi pembelajaran meski dengan sumber daya terbatas, lalu mempresentasikan keberhasilannya. Dan yang ketiga yaitu membangun aliansi internal, yaitu kolaborasi dengan rekan guru, yaitu membentuk kelompok guru yang sepaham untuk memperkuat pengaruh. Dan yang berikutnya itu melibatkan orang tua atau komite sekolah. Memanfaatkan dukungan eksternal seperti komite sekolah untuk memberikan tekanan positif pada pihak-pihak sekolah. Nah, jadi kesimpulannya, kurangnya dukungan dari aparat sekolah dapat diatasi dengan pendekatan proaktif, persuasif, dan kolaboratif. Guru perlu memperkuat komunikasi, menunjukkan bukti nyata, membangun aliansi, dan mencari solusi kreatif baik dari dalam maupun dari luar sekolah. Jika strategi internal tidak cukup, dukungan eksternal seperti dinas pendidikan atau komunitas dapat menjadi alternatif. Nah, kunci keberhasilan yaitu konsistensi, profesionalisme, dan kemampuan guru dalam meyakinkan pihak sekolah bahwa perubahan yang diusulkan menguntungkan semua pihak. Jadi, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Sekian penjelasan dari masing-masing judul mengenai hambatan profesionalitas guru di sekolah pada era globalisasi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.